F3R Indonesia vs Rafale F4 Prancis. Ketika Indonesia memutuskan membeli 42 unit Dassault Rafale, banyak yang bertanya, seberapa kuat jet ini dibandingkan versi terbaru yang dipakai langsung oleh Prancis, yakni Rafale F4. Dan disinilah cerita menjadi menarik. Rafale bukan sekedar jet tempur. Ia adalah simbol filosofi Dassault yang mengedepankan kelincahan ekstrim, multi-role sejati, dan evolusi teknologi tanpa henti. Bahkan, satu platform yang sama bisa memiliki jiwa berbeda tergantung pada standar upgrade-nya. Di satu sisi ada F3R, versi matang, stabil, dan siap tempur. Di sisi lain berdiri F4, generasi terbaru yang membawa Rafale ke dimensi digital yang lebih agresif. F3R Master Multirole yang matang, inilah yang dibeli Indonesia. Ketika Indonesia memilih F3R, kita sebenarnya membeli versi paling battle proven dari Rafale. F3R adalah paket lengkap yang sudah teruji, bukan generasi percobaan. F3R membawa radar AESA RB2 AA yang sudah dipakai dalam operasi militer real, rudal meteor berjangkauan 150 km yang dirancang untuk menghancurkan target sebelum terdeteksi. Talios Boat generasi terbaru untuk serangan presisi tinggi siang malam. Mesin M88 kecil namun brutal dengan thrust to wake tinggi. Jika diibaratkan, F3R adalah prajurit spesialis, tidak banyak bicara, tapi sekali bergerak langsung menyelesaikan misi. Untuk Indonesia, kombinasi F3R plus Meteor plus penembakan sistem sesuai kebutuhan TNI AU akan membuat Rafale menjadi tulang punggung superioritas udara di Asia Tenggara. Terutama untuk menggantikan slot F5 Tiger dan memperkuat formasi bersama F16 dan Sukhoi. F4, evolusi digital tempur, standar baru Prancis. Lalu bagaimana dengan Rafale F4? F4 bukan hanya upgrade, ia adalah lompatan paradigma. Dassault membangun F4 untuk menghadapi masa depan di mana peperangan udara bukan sekedar duel radar dan misil, tetapi juga pertempuran jaringan AE, mission support, dan sensor fusion tingkat lanjut. Beberapa peningkatan utama F4. Artificial Intelligence Mission Assistance (AI) membantu pilot memfilter ancaman, mengatur prioritas target, dan mengoptimalkan taktik. Radar AESA RB2 yang diperbarui dengan peningkatan rank, sensitivity, dan kemampuan melawan stealth. Helm mode display generasi baru, informasi real-time seperti pilot pesawat tempur generasi kelima. Connectivity Gen 5, stealth, data link aman, komunikasi satelit, dan kemampuan beroperasi dalam cloud tempur bersama drone dan sistem lain. Upgrade pada rudal Mika NG versi terbaru dengan sensor IR dan radar lebih ganas. Software arsitektur lebih terbuka untuk memudahkan integrasi senjata masa depan. Secara sederhana, F4 adalah Rafale yang lebih pintar, lebih terhubung, lebih mematikan tanpa kehilangan DNA gesit khas Dassault. F3R vs F4, siapa lebih unggul? Jika ditanya siapa yang lebih unggul, jawabannya tentu F4. Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Pertanyaannya adalah, untuk Indonesia, apakah F3R cukup dan apakah bisa menuju F4 di masa depan? Jawabannya iya.
karena struktur Rafale itu modular, dibuat agar bisa terus di-upgrade. Pesawat F-3R Indonesia sudah dirancang untuk siap naik ke standar F4 jika pemerintah memutuskan, sehingga F-3R kita bukan versi lama melainkan fondasi menuju Rafale generasi selanjutnya. Tentang performa, radar, dan sensor, F-3R sudah sangat mumpuni, battle proven. F4 jauh lebih sensitif, lebih pintar, dan lebih tahan jamming. Perang jarak jauh, F-3R punya Meteor, itu sudah game changer. F4 meningkatkan efektivitas Meteor lewat sensor fusion dan link data yang lebih stabil. Manuver dan aerodinamika hampir sama karena struktur dan mesin sama. Keunggulan F4 adalah desain adventure dari AI support. Perang elektronik, Spectra F4 mengalami peningkatan besar dalam jamming. Countermeasures dan Strat Livery. Kelebihan Indonesia membeli jumlah besar 42 unit bukan sekedar simbol, tetapi kekuatan nyata dengan potensi menjadi armada Rafale terbesar di Asia Pasifik setelah India. Duel-duel zaman Rafale F-3R adalah petarung matang, lahir dari pengalaman, siap menghantam ancaman. Rafale F4 adalah pewaris masa depan, menggabungkan kekuatan kinetik dengan kecerdasan digital tingkat tinggi. Indonesia mungkin memulai dengan F-3R, namun bukan tidak mungkin suatu hari armada Rafale kita akan menaik kelas ke standar F4 atau bahkan F5 yang kini mulai digodok Dassault. Yang jelas, keputusan membeli 42 unit Rafale adalah sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin sekedar mengejar ketertinggalan, kita ingin melompat. Seperti makna Rafale itu sendiri, hembusan angin badai, Indonesia kini membawa badai baru di langit Nusantara. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.